Jadi komunikasi itu bukan sekedar hanya berbicara agar orang lain tahu apa yang kita inginkan. Bukan sekedar berbicara memberi perintah kepada orang lain lakukan apa yang saya suruh, apalagi kepada anak. Ini sebabnya saat ini anak itu banyak sekali saya mendapat curhat, anak itu adalah, mmm, bagian yang paling sulit sekali dipahami atau dimengerti. Nah, sampai ada yang kayak begini, kadang-kadang mereka tidak memahami bahwa salah memberi instruksi atau kalimat-kalimat yang tidak tepat. Nah, kita hanya mungkin memahami. Dalam berkomunikasi kata memahami ini sangat penting. Tapi sebelum saya membahas kata memahami tadi, saya berikan contoh dulu. Saya baru ditanyakan bagaimana cara mengatasi anak, karena anak ini sekarang adalah, mmm, sering mengabaikan apa yang, diminta orang tua. Nah, hanya karena apa yang diinginkan tidak diberikan, dan dia makin, eee, keras kepala. Jadi, itu disebabkan setelah saya ajak bicara, saya menemukan sebab-sebabnya itu adalah nah, kadang-kadang, perilaku anak itu adalah cerminan dari perilaku orang tua. Saat ada orang tua, itu ketika dia menolak permintaan anak adalah tidak memberikan penjelasan. Nah, pokoknya saya bilang begini, dengan alasan bahwa orang tua itu mengatakan, "Saya sedang mendisiplinkan anak saya." Nah, saya sedang mengajari dia. Ketika, kita lakukan hal seperti ini, beberapa kali kita ulangi, itu biasanya terbentuk di anak itu adalah, "Oh, ini adalah cara keras, maka saya akan lebih keras lagi. Maka saya akan lebih kuat lagi mempertahankan pendapat, saya akan lebih kuat lagi mempermalukan ayah atau ibu saya, agar saya mendapat apa yang saya inginkan." Itu terjadi hal sesederhana itu terjadi hanya karena sikap kita. Inilah pentingnya membuat pemahaman atau menggunakan kalimat yang bukan membohongi anak, karena kalau dia tidak mau mendengarkan, apa arahan orang tua, itu biasanya terlalu sering dibohongi. Atau ketika kita menolak permintaan dia, kita sering sekali menggunakan kalimat-kalimat yang, oh nanti, hanya mengalihkan pikiran, hanya untuk agar anak ini tidak ribut lagi, hanya agar anak ini diam. Tapi anak ini tidak pernah diberi pemahaman. Nah, inilah pentingnya komunikasi sekali lagi, karena dasar daripada Mmm, memberikan arahan, kita perlu tahu dulu cara berpikir anak ini. Kenapa dia mau apa yang dia inginkan. Nah, untuk itu sebelum kita memberikan arahan, kita perlu menggali, mengajak dia berbicara sebentar. Apa sebab yang membuat dia menginginkan hal itu? Nah, jadi kita perlu memperlakukan anak kita ini sebagai seperti relasi atau seperti manusia dewasa yang membutuhkan logika. Jika proses ini kita terapkan, bukan hanya kepada anak, kepada setiap individu yang kita temui, saya, dapat katakan, kehidupan Anda, komunikasi Anda, atau hambatan-hambatan dalam kehidupan yang muncul akibat salah dimengerti oleh orang lain atau pihak lain akan dapat terhindar atau berkurang sangat banyak sekali. Nah, rata-rata orang tua yang mempraktikkan atau melatih, komunikasi dengan baik dengan anak, itu hasilnya anaknya itu adalah sangat harmonis dengan orang tuanya, termasuk dengan pasangan, tidak ada saling curiga, tidak ada keraguan, tidak ada mungkin, tebak-tebakan, duga-dugaan, "Oh, semoga pasangan saya itu, saya pikir dia mau ini, saya sudah menabung uang sekian banyak, saya beli ternyata dia tidak suka." Karena kenapa? Kita berpikir dia akan suka. Kita melakukan tebak-tebakan, kita melakukan duga-dugaan, kita hanya berbicara, kita hanya melakukan seperti itu dan, akibatnya kita kesal. Kenapa sih saya sudah melakukan sedemikian banyak, tapi tidak pernah puas? Nah, atau kenapa sih tidak ada orang memahami saya? Inilah bentuk-bentuk daripada ketika komunikasi kita atau, ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami orang lain. Kita cenderung kesal, kita cenderung, marah atau apatis.